Part 16 Pendahuluan. Aktivitas getaran dari alam semesta planet ini diatur oleh hukum periodisitas. Segala sesuatu yang hidup memiliki periode kelahiran, pertumbuhan, buah, dan penurunan. Periode-periode ini diatur oleh hukum septimal. Hukum Stephens mengatur hari-hari dalam seminggu, fase-fase bulan, keharmonisan suara, cahaya, panas, listrik, magnet, struktur atom. Ini mengatur kehidupan individu dan bangsa, dan mendominasi kegiatan dunia komersial. Hidup adalah pertumbuhan, dan pertumbuhan adalah perubahan. Setiap periode 7 tahun membawa kita ke siklus baru. 7 tahun pertama adalah masa bayi. 7 periode masa kanak-kanak berikutnya, mewakili awal dari tanggung jawab individu. 7 berikutnya mewakili periode masa remaja. Periode keempat menandai pencapaian pertumbuhan penuh. Periode kelima adalah periode konstruktif, ketika pria mulai mendapatkan properti, harta benda, rumah dan keluarga. Selanjutnya dari 35 menjadi 42, adalah periode reaksi dan perubahan, dan ini pada gilirannya diikuti oleh periode rekonstruksi, penyesuaian dan pemulihan, sehingga siap untuk siklus 7 baru, dimulai dengan tahun ke-50. Mereka yang akrab dengan siklus ini tidak akan terganggu ketika segala sesuatu tampak salah, tetapi dapat menerapkan prinsip yang diuraikan dalam pelajaran ini dengan jaminan penuh bahwa hukum yang lebih tinggi akan selalu mengendalikan semua hukum lain, dan melalui pemahaman dan operasi spiritual yang sadar hukum, kita dapat mengubah setiap kesulitan yang tampaknya menjadi berkat. Part 16. Satu kekayaan adalah produk kerja. Modal adalah efek, bukan sebab, seorang hamba, bukan tuan, sarana, bukan tujuan. 2. Definisi kekayaan yang paling umum diterima adalah bahwa ia terdiri dari semua hal yang bermanfaat dan menyenangkan yang memiliki nilai tukar. Nilai tukar inilah yang merupakan ciri utama kekayaan. 3. Ketika kita mempertimbangkan tambahan kecil yang dibuat oleh kekayaan untuk kebahagiaan pemiliknya, kita menemukan bahwa nilai sebenarnya bukan dalam kegunaannya tetapi dalam pertukarannya. 4. Nilai tukar ini menjadikannya media untuk mengamankan hal-hal yang bernilai nyata sehingga cita-cita kita dapat terwujud. 5. Kekayaan seharusnya tidak pernah diinginkan sebagai tujuan, tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Keberhasilan bergantung pada cita-cita yang lebih tinggi daripada sekadar akumulasi kekayaan, dan dia yang bercita-cita untuk kesuksesan semacam itu harus merumuskan cita-cita yang ingin ia perjuangkan. 6. Dengan pemikiran ideal seperti itu, cara dan sarana dapat dan akan disediakan, tetapi kesalahan tidak boleh dilakukan dengan mengganti sarana untuk tujuan akhir. Harus ada tujuan tetap yang pasti, cita-cita. 7. Perintis C. Mulford berkata, orang yang sukses adalah orang yang memiliki pemahaman spiritual terbesar, dan setiap kekayaan besar datang dari kekuatan spiritual yang superior dan benar-benar, sayangnya, ada orang yang gagal mengenali kekuatan ini. Mereka lupa bahwa Ibu Andrew Carnegie harus membantu mendukung keluarga ketika mereka datang ke Amerika, bahwa Ayah Harriman adalah seorang pendeta miskin dengan gaji hanya $200 setahun yang dimulai oleh Sir Thomas Lipton dengan hanya 25 senin. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan lain untuk 139 diandalkan, tetapi itu tidak mengecewakan mereka. 8. Kekuatan untuk menciptakan sepenuhnya tergantung pada kekuatan spiritual. Ada 3 langkah, idealisasi, visualisasi, dan materialisasi. Setiap kapten industri bergantung pada kekuatan ini secara eksklusif. Dalam sebuah artikel di majalah Everybody, Henry M. Flagler, multimillionaire Standard Oil, mengakui bahwa rahasia kesuksesannya adalah kekuatannya untuk melihat sesuatu dalam kelengkapannya. Percakapan berikut dengan reporter menunjukkan kekuatan idealisasi, konsentrasi, dan visualisasinya, semua kekuatan spiritual. 9. Apakah Anda benar-benar membayangkan semuanya?
Maksud saya, apakah Anda, atau bisakah Anda, benar-benar menutup mata Anda dan melihat jejaknya? Dan kereta berjalan dan mendengar peluit bertiup, apakah Anda melangkah sejauh itu? Ya, jelas sekali. Sangat jelas. 10 di sini kita memiliki visi tentang hukum, kita melihat sebab dan akibat, kita melihat bahwa pikiran harus mendahului dan menentukan tindakan. Jika kita bijak, kita akan menyadari kenyataan yang luar biasa bahwa tidak ada kondisi yang sewenang-wenang yang bisa ada sesaat, dan bahwa pengalaman manusia adalah hasil dari urutan yang teratur dan harmonis. 11 pengusaha yang sukses lebih sering daripada yang tidak idealis, dan selalu berusaha untuk standar yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Kekuatan pikiran yang halus saat mereka mengkristal dalam suasana hati kita sehari-hari adalah apa yang membentuk kehidupan. 12 pikiran adalah bahan plastik yang dengannya kita membangun gambar-gambar konsepsi kehidupan kita yang berkembang. Gunakan menentukan keberadaannya. Seperti dalam semua hal lain, kemampuan kita untuk mengenalinya dan menggunakannya dengan benar adalah kondisi yang diperlukan untuk pencapaian. 13 kekayaan prematur hanyalah pelopor dari penghinaan dan bencana, karena kita tidak dapat secara permanen mempertahankan apapun yang tidak pantas atau tidak kita dapatkan. 14 kondisi yang kita temui di dunia tanpa sesuai dengan kondisi yang kita temukan di dunia di dalamnya. Ini disebabkan oleh hukum ketertarikan. Lalu bagaimana kita dapat menentukan apa yang akan masuk ke dunia di dalam? 15 apapun yang memasuki pikiran melalui indera atau pikiran objektif akan mengesankan pikiran dan menghasilkan citra mental yang akan menjadi pola energi kreatif. Pengalaman. Pengalaman ini sebagian besar merupakan hasil dari lingkungan, kebetulan, pemikiran masa lalu, dan bentuk-bentuk pemikiran negatif lainnya, dan harus menjadi sasaran analisis yang cermat sebelum dihibur. Di sisi lain, kita dapat membentuk citra mental kita sendiri melalui proses pemikiran internal kita sendiri, terlepas dari pemikiran orang lain, terlepas dari kondisi eksternal, terlepas dari lingkungan dari setiap jenis, dan dengan menggunakan kekuatan ini kita dapat mengendalikan nasib, tubuh, pikiran, dan jiwa kita sendiri. 16 Dengan menggunakan kekuatan ini kita mengambil nasib kita dari tangan kebetulan, dan secara sadar membuat bagi diri kita sendiri pengalaman yang kita inginkan, karena ketika kita secara sadar menyadari suatu kondisi, kondisi itu pada akhirnya akan terwujud dalam hidup kita. Karena itu jelas bahwa dalam analisis terakhir, berpikir adalah satu-satunya penyebab besar dalam kehidupan. 17 Karena itu, mengendalikan pikiran berarti mengendalikan keadaan, kondisi, lingkungan, dan takdir. 18 Lalu bagaimana kita mengendalikan pikiran, apa prosesnya? Berpikir berarti menciptakan pikiran, tetapi hasil dari pikiran akan tergantung pada bentuknya, kualitasnya dan vitalitasnya. 19 Bentuknya akan tergantung pada gambaran mental dari mana ia berasal, ini akan tergantung pada kedalaman kesan, keunggulan gagasan, kejelasan visi, keberanian gambar. 20 Kualitasnya tergantung pada substansinya, dan ini tergantung pada bahan yang dikandung. Pikiran, jika bahan ini dijalin dari pikiran tentang kekuatan, keberanian, tekad, pikiran akan memiliki kualitas-kualitas ini. 21 Dan akhirnya, vitalitas tergantung pada perasaan yang dengannya pikiran diresapi. Jika pikiran itu konstruktif, ia akan memiliki vitalitas, ia akan memiliki kehidupan, ia akan tumbuh, berkembang, ia akan menjadi kreatif, itu akan menarik bagi dirinya sendiri segala yang diperlukan untuk pengembangan lengkapnya. 22 Jika pikiran itu destruktif, di dalam dirinya akan ada benih pembubaran dirinya sendiri, ia akan mati, tetapi dalam proses kematian, ia akan membawa penyakit, dan segala bentuk perselisihan lainnya. 23 Ini kita sebut kejahatan, dan ketika kita membawanya pada diri kita sendiri,
Beberapa dari kita cenderung untuk menghubungkan kesulitan kita dengan yang maha tinggi, tetapi yang maha tinggi ini hanyalah pikiran dalam keseimbangan. 24 ini tidak baik atau buruk, itu memang benar. 25 kemampuan kita untuk membedakannya menjadi bentuk adalah kemampuan kita untuk memanifestasikan kebaikan atau kejahatan. 26 karena itu, yang baik dan yang jahat bukanlah entitas, itu hanya kata-kata yang kita gunakan untuk menunjukkan hasil tindakan kita, dan tindakan ini pada gilirannya ditentukan oleh karakter pemikiran kita. 27 Jika pikiran kita konstruktif dan harmonis, kita memanifestasikan kebaikan, jika itu merusak dan sumbang, kita memanifestasikan kejahatan. 28 Jika Anda ingin memvisualisasikan lingkungan yang berbeda, prosesnya hanyalah untuk memegang ideal dalam pikiran, sampai visi Anda menjadi nyata. Jangan memikirkan orang, tempat atau hal, ini tidak memiliki tempat yang absolut, lingkungan yang Anda inginkan akan mengandung semua yang diperlukan, orang yang tepat, dan hal-hal yang benar akan datang pada waktu dan tempat yang tepat. 29 TKD.KJLBIKKTKII Lingkungan dan nasib dapat dikontrol melalui kekuatan visualisasi, tetapi ini adalah fakta ilmiah. 142. Yang tepat. 30 Anda akan segera melihat bahwa apa yang kita pikirkan menentukan kualitas pikiran, dan bahwa kualitas pikiran pada gilirannya menentukan kemampuan dan kapasitas mental kita, dan Anda dapat dengan mudah memahami bahwa 31 dengan demikian akan terlihat bahwa hukum kodrat bekerja dengan cara yang sangat alami dan harmonis, segala sesuatu tampaknya terjadi begitu saja. Jika Anda menginginkan bukti dari fakta ini, cukup bandingkan hasil upaya Anda dalam hidup Anda sendiri ketika tindakan Anda didorong oleh cita-cita tinggi dan ketika Anda memiliki motif egois atau tersembunyi di benak Anda. Anda tidak memerlukan bukti lebih lanjut. Jika Anda ingin mewujudkan keinginan apapun, bentuklah gambaran mental kesuksesan dalam pikiran Anda dengan secara sadar memvisualisasikan keinginan Anda. Dengan cara ini Anda akan mendorong kesuksesan, Anda akan mengeksternalkannya dalam hidup Anda dengan metode ilmiah. 32 Kita hanya dapat melihat apa yang sudah ada di dunia objektif, tetapi apa yang kita visualisasikan sudah ada di dunia spiritual, dan visualisasi ini adalah tanda substansial dari apa yang kelak akan muncul di dunia objektif jika kita setia pada cita-cita kita. Alasannya tidak sulit, visualisasi adalah bentuk imajinasi. Proses berpikir ini membentuk kesan pada pikiran, dan kesan-kesan ini pada gilirannya membentuk konsep dan cita-cita, dan mereka pada gilirannya adalah rencana dari mana arsitek master akan menenun masa depan. 33 Para psikolog sampai pada kesimpulan bahwa hanya ada satu indera, indera perasaan, dan bahwa semua indera lain hanyalah modifikasi dari indera yang satu ini benar, kita tahu mengapa. Perasaan adalah sumber kekuatan, mengapa emosi begitu mudah mengatasi kecerdasan, dan mengapa kita harus memasukkan perasaan ke dalam pikiran kita, jika kita menginginkan hasil. Pikiran dan perasaan adalah kombinasi yang tak tertahankan. 34 Visualisasi tentu saja harus diarahkan oleh kehendak. Kita harus memvisualisasikan apa yang kita inginkan, kita harus berhati-hati agar imajinasi tidak menjadi kacau. Imajinasi adalah pelayan yang baik tetapi tuan yang buruk, dan jika tidak dikendalikan, imajinasi dapat dengan HKKIKLDKLDKLIK D. Dasar apapun faktanya. Setiap jenis opini yang masuk akal dapat diterima tanpa pemeriksaan. 143. Analitis dan hasil yang tidak dapat dihindari adalah kekacauan mental. 35 Karena itu kita harus membangun hanya gambaran mental seperti yang diketahui benar. Secara ilmiah, subjek setiap ide dengan analisis pencarian dan tidak menerima apapun yang tidak tepat secara ilmiah. Ketika Anda melakukan ini, Anda tidak akan melakukan apapun kecuali apa
Yang Anda tahu dapat Anda lakukan, dan kesuksesan akan memahkotai upaya Anda, inilah yang oleh pengusaha disebut rabun jauh. Itu hampir sama dengan wawasan, dan merupakan salah satu rahasia besar kesuksesan dalam semua usaha penting. 36 untuk latihan Anda minggu ini, cobalah untuk membuat diri Anda menyadari fakta penting. Bahwa harmoni dan kebahagiaan adalah kondisi kesadaran dan tidak bergantung pada kepemilikan benda-benda, bahwa segala sesuatu adalah akibat dan datang sebagai konsekuensi dari kondisi mental yang benar. Sehingga jika kita menginginkan kepemilikan materi apapun, perhatian utama kita adalah untuk memperoleh sikap mental yang akan menghasilkan hasil yang diinginkan. Sikap mental ini disebabkan oleh realisasi sifat spiritual kita dan kesatuan kita dengan pikiran universal, yang merupakan substansi dari semua hal. Kesadaran ini akan menghasilkan segala sesuatu yang diperlukan untuk kesenangan kita sepenuhnya. Ini pemikiran ilmiah atau benar. Ketika kita berhasil mewujudkan sikap mental ini, relatif mudah untuk mewujudkan keinginan kita sebagai fakta yang sudah dicapai. Ketika kita dapat melakukan ini, kita akan menemukan kebenaran yang membuat kita bebas dari setiap kekurangan atau batasan dalam bentuk apapun. Seorang pria mungkin membingkai dan melepaskan bintang untuk berguling-guling di orbitnya, namun belum melakukan hal yang begitu mengesankan di hadapan Tuhan ketika dia yang membiarkan sebuah pemikiran orbit emas bergulir dari generasi ke generasi. H.W. Beecher. Part 16 Tadi pertanyaan dengan jawaban. 151 Atas apa yang bergantung pada kekayaan? Setelah pemahaman tentang sifat kreatif dari pemikiran. 152 Atas apa nilai sebenarnya terdiri? Setelah nilai tukarnya. 153 Apa yang bergantung pada kesuksesan? Atas kekuatan spiritual. 154 Atas apa kekuatan ini bergantung? Setelah digunakan, penggunaan menentukan keberadaannya. 155 Bagaimana kita bisa mengambil nasib kita dari peluang? Dengan secara sadar menyadari kondisi yang ingin kita lihat terwujud dalam hidup kita. 156 Lalu, apakah bisnis besar kehidupan? Berpikir. 157 Kenapa begitu? Karena pikiran itu spiritual dan karenanya kreatif. Karena itu, mengendalikan pikiran secara sadar berarti mengendalikan keadaan, kondisi, lingkungan, dan nasib. 158 Apa sumber dari semua kejahatan? Berpikir destruktif. 159 Apa sumber semua kebaikan? Berpikir benar secara ilmiah. 160 Apa itu pemikiran ilmiah? Pengakuan tentang sifat kreatif energi spiritual dan kemampuan kita untuk mengendalikannya. Peristiwa terbesar pada zaman adalah pikiran terbaiknya. Itu adalah sifat pemikiran untuk menemukan jalannya ke dalam tindakan. Tanda petik. Beauvais.